Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada kesempatan ini kita akan berkenalan dengan geografi. Apa sih geografi itu? Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata geografi? Ada yang berpikir bahwa geografi itu berkaitan dengan bumi, langsung berpikiran tentang bulatan bumi. Namun bagi orang-orang tertentu dengan pengalaman di masa yang lalu, maka dia akan teringat dengan nama-nama gunung, sungai, laut, pulau, kota, ibu kota, dan seabrek sesuatu yang kemudian di masa yang lalu senantiasa dihafalkan. Tapi benarkah apa yang menjadi pemikiran orang-orang itu? Mari kita coba simak 4 gambar berikut ini. Gambar yang pertama, apakah ini menjadi bahan kajian dalam geografi? Kita bisa melihat di sini ada peristiwa banjir ya, sebuah peristiwa banjir. Tentu saja ini sangat erat ya hubungannya dengan geografi. Geografi akan sangat concern dengan peristiwa banjir ini karena ini merupakan salah satu fenomena yang rutin ya di dalam kehidupan masyarakat kita, dan ini berkaitan langsung dengan interaksi antara alam dengan manusia. Kemudian ini, apakah gambar ini juga berkaitan dengan geografi? Yang namanya pertanian tentu saja juga merupakan sebuah bidang yang itu juga menggunakan pendekatan geografi. Kenapa? Karena di dalam pertanian di sini kita mengolah tanah yang kemudian nanti akan digunakan untuk kepentingan menumbuhkan tanaman tertentu. Nah, disinilah nanti peran geografi sangat penting dalam upaya untuk memadupadankan antara kecocokan tanah dan iklim dengan jenis tanaman yang tertentu. Yang ketiga, ini adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan kemacetan ya di sebuah kota. Apakah ini juga merupakan bahan kajian geografi? Tentu saja iya. Kenapa? Karena berkaitan dengan ruang. Jadi penyediaan ruang untuk kepentingan masyarakat ya. Di sini masyarakat membutuhkan jalan. Masyarakat butuh berpindah tempat. Dan disitulah nanti geografi akan berperan. Kemudian yang terakhir, gambar keempat, apakah ini berkaitan dengan geografi juga? Masyarakat suku yang di daerah 3T ya, orang-orang menyebut seperti ini. Ini juga merupakan kajian geografi karena salah satu bidang yang dikaji oleh geografi adalah mengenai manusia. Manusia dalam interaksinya dengan manusia lain dan juga dengan alam. Adapun secara harfiah, geografi terdiri dari 2 kata, yaitu geos dan grafin. Geos artinya bumi, sedangkan grafin artinya menggambarkan atau melukiskan, atau kita bisa katakan menceritakan atau mencitrakan, atau bisa juga kita katakan mendeskripsikan. Jadi secara harfiah, geografi itu berarti sebuah bidang keilmuan yang mendeskripsikan mengenai bumi. Kita di sini akan melihat dahulu perkembangan geografi dari masa ke masa. Yang pertama adalah pandangan geografi klasik. Ini ada pada zaman Homerus dan Hesiodus. Sebagian orang menganggap bahwa pengetahuan tentang bumi masih sangat dipengaruhi oleh mitologi. Mitologi itu adalah kepercayaan-kepercayaan tradisional. Jadi misalnya seperti kepercayaan orang Jawa bahwa ketika terjadi gerhana matahari itu mataharinya sedang dimakan oleh raksasa begitu. Nah, lambat laun pengaruh mitologi ini semakin berkurang dengan berkembangnya pengaruh ilmu alam. Selanjutnya ada yang dinamakan sebagai logografi.
Logografi ini muncul setelah adanya matematika dan astronomi yang mempengaruhi ilmu geografi. Ahli logografi yang terkenal antara lain adalah Herodotus dan Strabo. Logografi itu adalah suatu cerita tentang suatu wilayah. Misalnya ada seseorang pergi ke suatu negara, kemudian dia menceritakan apa-apa saja yang dia lihat di negara itu. Pada saat ini muncullah seorang tokoh yang akhirnya menjadi bapak geografi dunia, yaitu Eratosthenes. Dia mengemukakan kata geografi untuk yang pertama kalinya. Kemudian muncul ahli yang namanya Claudius Ptolemaeus. Dia menerangkan bahwa bumi ini bisa disajikan dengan peta. Nah, di sini bahwa geografi itu waktu itu dikatakan berbeda dengan korografi, karena korografi itu membicarakan wilayah atau region tertentu dan menyajikannya secara mendalam. Kemudian kita lanjutkan ke pandangan geografi pada abad pertengahan dan Renaissance. Nah, di sini banyak golongan agama yang menaruh perhatian pada bidang geografi. Pada permulaan abad pertengahan, bagi kepentingan penyebaran agama, perdagangan dan perang yang dilakukan oleh penyebar agama. Orang yang merasakan perlu adanya pengaturan kembali tentang geografi adalah Bernardus Veranius. Veranius berpendapat bahwa terdapat dualisme dalam geografi. Di satu pihak, geografi mempelajari proses dan fenomena yang bersifat alamiah seperti yang terjadi di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Selain itu, juga dipelajari tentang hubungan matahari dan bumi. Di lain pihak, geografi mempelajari fenomena sosial, yaitu manusia. Nah, karena adanya dualisme ini, Veranius membedakan antara geografi umum dan geografi khusus. Nah, geografi umum itu berhubungan dengan fenomena alam, sedangkan geografi khusus mempelajari daerah atau wilayah yang sifatnya diperoleh dari interaksi antara manusia dengan proses alam. Pada pandangan geografi modern, dengan tokohnya antara lain Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, juga adanya Karl Ritter, geografi memiliki ciri-ciri yaitu adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Jadi di sini alam itu tidak menjadi sesuatu yang diutamakan, namun sudah ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Jadi di sini bersifat adil ya antara alam dengan lingkungannya. Kemudian pandangan geografi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 agak bergeser, yaitu memusatkan perhatiannya terhadap iklim, tumbuhan, dan hewan, terutama bentang alam. Kebanyakan ahli-ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi dan menggunakan metode geologi dalam penyelidikannya. Dan sebaliknya, geografi manusia menjadi semakin lemah. Di sini akhirnya dikatakan sebagai periode pengagungan lingkungan alam. Jadi geografi manusianya agak berkurang. Namun kemudian muncul kesadaran baru dan akhirnya muncul ada dua pendekatan ya, ada determinisme dan posibilisme. Determinisme ini menyatakan bahwa manusia sangat tergantung dengan alam, sedangkan yang posibilisme ini manusia masih punya kemampuan untuk mempengaruhi alam. Kemudian pandangan geografi mutakhir, di sini muncul cabang-cabang geografi, jadi sudah semakin berkembang ilmu geografi dan juga ada analisis hubungan kausalitas. Jadi di sini geografi manusia tidak lagi kemudian dianaktirikan, tetapi kemudian sudah mulai diperhatikan. Ternyata memang ada hubungan yang erat antara alam dan manusia. Kemudian pada era ini juga geografi itu menuju ke geografi kuantitatif, artinya di sini sudah mulai menggunakan
statistik, menggunakan perhitungan-perhitungan matematis untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peristiwa geografi. Jadi seperti ini perkembangan ilmu geografi. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia akhirnya diputuskan apa itu geografi dalam sebuah seminar dan lokakarya yang diadakan oleh Ikatan Geograf Indonesia pada tahun 1998 di kota Semarang. Waktu itu para ahli geografi membahas mengenai pengertian geografi dan akhirnya bersepakat bahwa geografi ini dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi ada kata-kata penting di sini, misalnya yang pertama, kata penting yang pertama adalah persamaan dan perbedaan. Apa yang sama dan apa yang beda adalah fenomena geosfer. Di dalam dua frasa ini kita bisa melihat bahwa di muka bumi ini ada fenomena-fenomena yang sama, ada fenomena-fenomena yang berbeda. Persamaan, ya misalnya ada kita jumpai pohon pinus di puncak-puncak gunung di daerah Indonesia, sekitar wilayah-wilayah dengan ketinggian 800 meter ke atas itu bisa kita jumpai hutan-hutan pinus. Namun di belahan bumi yang lain kita juga bisa menjumpai adanya hutan pinus di daerah lingkaran kutub, misalnya di Rusia, misalnya di Eropa, itu kita bisa menjumpai semacam itu. Nah, ini adalah persamaannya. Ada jenis pohon yang sama, namun ada perbedaan dari sisi tempat. Nah, itulah yang kita katakan sebagai persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Yang berikutnya adalah sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan. Artinya apa? Geografi memandang semua persoalan itu dari sudut pandang lingkungannya dan juga wilayahnya. Jadi tidak dilihat dari peristiwa itu secara kronologis ya, atau secara fisik saja, tetapi kita melihatnya dari sisi tempatnya, lingkungannya. Seperti apa? Apakah ada pengaruh atau tidak? Kemudian dalam konteks keruangan. Jadi ini yang akan menjadi ciri khas dari geografi, yaitu segala sesuatu itu dilihat dalam konteks ruangnya. Misalnya, kita melihat ada kecelakaan di jalan raya. Misalnya ahli ekonomi itu akan melihat kerugiannya. Ahli-ahli kesehatan akan melihat korbannya, adakah korban jiwa dan seterusnya. Tapi ahli geografi akan melihat di mana tempat kecelakaan itu berada, seperti itu. Jadi ini yang membedakan geografi dengan ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya, dari pengertian tadi, maka kita akan menemukan apa yang disebut sebagai objek studi geografi. Setiap ilmu pengetahuan itu memiliki dua objek, yaitu objek material, yaitu apa yang dikaji, dan objek formal, yaitu bagaimana cara mengkajinya. Nah, geografi, objek materialnya apa? Objek material dari geografi adalah fenomena geosfer, di mana fenomena geosfer ini terdiri dari 5 hal, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Sedangkan objek formal dari geografi adalah pendekatan ke lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi kedua objek material ini sudah tercermin di dalam pengertian geografi yang disampaikan oleh Ikatan Geograf Indonesia. Nah, tadi sudah disinggung mengenai fenomena geosfer itu apa. Fenomena geosfer terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah litosfer, dari kata lito dan sfera, yaitu bulatan. Sfera itu bulatan ya, sedangkan lito itu batuan. Akhirnya di sini kita katakan sebagai lapisan batuan. Bumi kita terdiri dari batuan, kemudian nanti ada atmosfer yaitu udaranya,
kemudian ada hidrosfer yaitu air, kemudian juga ada biosfer, makhluk hidup. Di sini makhluk hidup yang dimaksud adalah hewan dan tumbuhan. Jadi manusia, di mana manusia nanti dibahas tersendiri dalam fenomena yang disebut sebagai antroposfer, dari kata antropos dan sfera. Jadi inilah 5 fenomena geosfer yang akan menjadi objek formal dalam geografi. Demikian pembahasan saya mengenai pengertian geografi. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.